Jika ada pertanyaan, kalian langsung aja tanya ke saya. Jangan nunggu saya selesai baru nanya. Oke? Jadi kita bahas supaya apa? Supaya nggak terlalu jauh. Gitu ya. Nah, ini kita mulai. Slide PowerPoint-nya sudah tampil di kalian? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Mari kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam budi luhur. Ya, perkenalkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Setiawan Japriyadi, di mana kali ini saya akan mengampu mata kuliah rekayasa web. Nah, mengenai mata kuliah ini, materinya akan sama dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau kalian yang sudah bisa melihat jadwal kuliah, itu silakan kalian download di bahan ajar pertemuan pertama. Slide yang saya tampilkan ini adalah slide yang ada di bahan ajar tersebut. Apa yang mau saya coba sampaikan, intinya materinya nggak jauh beda dengan tahun kemarin. Jadi kalau kalian punya kakak tingkat pun bisa nanya-nanya ke kakak tingkatnya. Ceritanya seperti itu ya. Nah, kemudian harusnya ini udah pernah saya sampaikan karena dari beberapa kalian sudah pernah di kelas saya, khususnya untuk mata kuliah Desain dan Pemrograman Web di semester 2 kemarin. Nah, S1 S2 saya dari Budi Luhur Jakarta, kalau jurusannya Teknik Informatika. Untuk S1-nya, S2-nya kelanjutan dari Teknik Informatika itu sendiri, yaitu Rekayasa Komputasi Terapan. Kalau D3-nya kemarin ambil Maluhur, Komputerisasi Akuntansi jurusan saya. Jadi kita satu alma mater. Nah, intinya kalau mau nanya, tanya ya. Ini akan saya lanjutkan kalau nggak ada yang nanya. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Aman. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, yang mau saya bilang seperti ini. Dikarenakan untuk mata kuliah saya ini umumnya mata kuliah praktek, dia berkelanjutan. Yang kita bahas di pertemuan satu ini akan digunakan di pertemuan kedua. Yang dibahas di pertemuan kedua akan digunakan di pertemuan ketiga. Intinya mereka berkesinambungan. Nah, sama seperti cerita series ini, Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. Dimana kalau kalian tahu si Philip Coulson ini ya agennya, bos-bos agen, dia akan bantu Avenger itu. Ngapain ya istilahnya mereka kerjasama. Gimana ceritanya nanti si dia ini jadi berkhianat dan seterusnya di Hydra-nya. Nah, agar mengetahui hal itu tentunya kalian mesti ngikuti alur ceritanya. Itu yang mau saya bilang. Sama dengan mata kuliah rekayasa web ini. Jadi, kalaupun berhalangan di pertemuan hari ini, jangan lupa dilihat karena yang sekarang pun yang saya lakukan ini sedang saya rekam. Ya, jadi nanti akan saya upload di YouTube. Silakan kalian lihat. Kalaupun kalian misalnya ada masalah sinyal lah, ada masalah apa, silakan dilihat. Nah, hal itu juga mirip dengan ini. Jadi ada ceritanya, ada timelinenya. Bahasnya urut-urutannya filmnya mesti nonton apa dulu biar nyambung. Nah, kok ada misalnya si Captain America lawan Iron Man misalnya berantem, mereka superhero-nya masing-masing berantem. Nah, kalau kita nggak tahu cerita awalnya, ya kita cuma bisa nebak-nebak. Sama bingung nanti kalian akan mengikuti mata kuliah ini jika tidak berurutan. Oke, jadi diharapkan, kesimpulannya diharapkan kalian bisa mengikutinya dari awal. Jangan tiba-tiba langsung mulai ngapain kayak gitu, karena hal itu tentunya akan membuat kalian lah yang pening kepala. Sampai ini nggak ada pertanyaan, saya tetap lanjutin. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanya. Nah, seperti yang saya bilang, saya menggunakan materi yang tahun kemarin karena apa? Gambarannya mirip, sama kayak gitulah barangnya. Nah, tahun kemarin saya masih menggunakan WhatsApp Group. Tapi mulai tahun ini saya udah menggunakan Telegram Group. Kenapa? Ya untuk kita koordinasi. Salah satunya apa? Saya kirim link Google Meet yang kalian ikuti sekarang ada di Telegram Group. Nah, kenapa alasan lainnya menggunakan Telegram Group? Kita lihat ya. Kalau kalian lihat, apalagi yang baru bergabung ya, join it. Kalau di WA, kalian baru gabung, yang di atas ini nggak kelihatan nih. Tapi harusnya di Telegram ini, kalian bisa lihat. Nah, contohnya gini, saya minta kalian ngisi data polling nih. Isi sebenar-benarnya, karena kami diminta oleh
prodi ya untuk mendata berapa banyak jumlah mahasiswa yang mau offline. Contohnya ini, Relita segala macam, Tahmi, Nadela, Aca ini entah siapa. Nah, semua. Jadi seperti yang saya bilang, oke. Untuk teknis kehadiran di pertemuan pertama ini nanti saya akan lihat dari siapa saja yang sudah mengisi polling ini. Saya ulangi. Untuk teknis perhitungan nilai kehadiran pertemuan pertama ini, saya menggunakan yang dari hasil polling ini. Bukan hasil polling artinya Gen V Hernanti ini ngisi mau online tapi dia dianggap gak hadir. Justru yang sudah mengisi semuanya ini 5 ditambah berapa ini? Ditambah 38 ya 43 orang ini udah hadir yang punya gitu. Akan tetapi mohon maaf nih kayak gini nih, Aca apa kayak gini nih. Ada nggak orangnya? Sedang meet sekarang. Entah ya, sama lah saya juga nggak tahu tuh. Kalau Laila tahu, Laila Huriana, Anissa, Rumawati, Madu, Jambi ya. Risela, ini memang ada orangnya. Yosua, tahulah, Dinda nih. Nah, kelas beratnya siapa nih? Wah, bicara gawat ya. Nggak tahu juga kan? Jadi, yang saya tahu, itu yang saya anggap hadir ya. Nah, Fitri Damayanti nih, ada berarti Tina AA. Ini nggak tahu juga Tina AA nih siapa nih. Tina. Iya, makanya gunakan nama yang benar maksudnya. Gary yang bagaimana maksudnya. Ya. Margiana Rahayu ada orangnya aman. Ini ya maksudnya. Silakan nama kalian tuh, profil kalian tuh diubah. Jelas? Ubah seperti nama yang di kampus ini. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi untuk perhitungan nilai kehadiran pertemuan pertama ini, sekali lagi akan saya lihat dari grup Telegram tadi. Intinya kalian udah ngisi milih online apa offline nanti, udah nanti dianggap hadir. Nah, tapi yang mau saya sampaikan seperti ini. Kenapa ada penting seperti ini? Isi sebenarnya ceritanya kami diminta prodi. Jadi data yang kalian ngisi nih akan kami sampaikan. Jumlah yang mau offline berapa? Jumlah yang online berapa. Nah, itulah dasarnya nanti yang akan disampaikan. Oke. Jadi tolong diisi. Ya, udah ngisi berarti udah dianggap hadir pertemuan pertama ini. Itu aja, simple. Jadi itulah yang mau saya bilang di grup ini tadi. Walaupun nggak ngikut, harap tahu aja apa yang disampaikan untuk cara absennya gimana yang tadi tuh, agar tahu presensinya dihitung gimana. Nah, jadi boleh dikasih tahu ke temennya yang berhalangan masuk ke sini. Kemudian tetap ada kita menggunakan Classroom. Nah, kan Classroom yang sekarang kalian baru gabung, nggak ada isi apa-apa ya, memang belum ada isinya. Karena saya bilang, harusnya di jadwal kuliah kalian pun kalian udah bisa lihat bahan ajarnya, RPS-nya, dan seterusnya. Nanti bisa lihat di situ. Nanti instruksi selanjutnya saya update di Classroom. Absensi kehadiran, karena ceritanya tahun sebelumnya, tahun 2000, ya setahun yang lalu, itu udah mulai pandemi kita. Absensi kehadiran tuh kebetulan kami menggunakan Classroom waktu itu. Tapi kan kita ini ceritanya udah mau offline juga kan. Jadi kehadiran yang pertemuan pertama ini saya ambil dari kehadiran Telegram tadi yang kalian udah melakukan polling. Kemudian berikutnya bisa jadi kehadiran fisik, yaitu kehadiran di kampus atau saat kita praktek. Kemudian materi, kuis, segala macam bisa juga di Classroom. Tapi kalau kalian mau ngintip, udah bisa dilakukan intinya di bahan ajar itu. Kemudian YouTube pun tetap ada. Nah, intinya yang sekarang pun sedang saya rekam dan hasilnya nanti akan saya upload ke YouTube. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kalian tertinggal. Karena kalian bisa melihat apa yang teman kalian ikuti di mulai 10.30 tadi. Sampai ini aman ya. Intinya kalau ada pertanyaan, silakan tanya langsung. Jangan ditunggu. Langsung bersuara aja. Kalau nggak ada, saya lewatin. Kemudian, untuk penilaian nilai akhir, ini
tetap sama harusnya dari semester 1 kalian sampai semester akhir caranya masih sama kayak gini. Ada kehadiran, tugas, UTS, UAS. Jadi ada 4 elemen untuk mendapatkan nilai akhir yang masing-masingnya ada bobot. Akan tetapi nilai akhir itu bisa ditambah dari sikap kalian, bisa dikurangi juga dari sikap kalian. Ya. Jadi intinya apa di sini? Jadilah anak yang baik. Intinya itu. Oke. Misalnya jadi anak yang baik itu gimana? Kan ceritanya ada nilai kayak gini. 81 tuh baru A. 81 tuh jika nilai akhirnya 81 baru dia dapat A. Targetnya kan pasti A semua nih kan mahasiswa ini. Iya nggak? Kami pun pasti senang. Oh kalau udah dapat A semua berarti berhasil. Iya, iya benar. Akan tetapi semua itu ya tergantung ke kaliannya. Mau nggak berusaha, rajin nggak? Intinya dua hal itu. Ya kalau udah rajin, udah bener jawabannya, kenapa juga gile kami tidak ngasih A, istilahnya gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan plus minus sikap tadi? Ya inilah ceritanya. 80 nilai akhirnya kebetulan, dia ini anak baik, sebenarnya udahlah tambahin lah jadi 81, misalnya dikit lagi, atau gimana. Nah, jadi jangan heran misalnya ada teman kalian yang, Pak, perasaan jawabanku ini sama lah kayak dia, kalian bilang kan. Padahal dalam tanda petik di soal tuh udah jelas-jelas nggak boleh sama jawabannya. Kalian bilang sama persis kan. Kok nilai dia lebih besar, nilaiku segini kata dia, kata kaliannya. Nah, itu kan sebenarnya dalam tanda petik kalau jawaban sama berarti udah kerja sama, jawabannya sama tadi. Dan sebenarnya akan saya bagi dua atau sebagi seberapa banyak. Mengenai kenapa bisa beda, yang tadi Kan ada. plus minus sikap. Sampai ini ada yang mau ditanyain? Zakat makanya. Ya. Kan. Suare. Zakat ya. Kan. Apa? Udah ya Chandra ya. Oke. Hah? Udah Dita? Dita Apa? Hera? PLN mati, Pak. Oh, lah, yuk lanjut ya. Intinya ini ya berusaha menjadi anak baik ya, intinya kalau baik ya aman lah harusnya ya. Tapi selebihnya tergantung usaha kalian supaya mendapatkan A itu bagaimana. Nah, jangan lupa ini kehadiran jika di bawah 70 itu dianggap tidak lulus sebesar berapapun nilai tugas UTS UASnya. Jadi usahakan hadir. Cara hadirnya gimana? Gampang kok. Kalian izin atau sakit itu pun tetap dianggap nggak mempengaruhi kehadiran. Yang dianggap nggak hadir tuh hanya jika kalian tidak mengabarkan alias alpa. Kalau izin atau sakit atau hadir yaitu tidak mempengaruhi, tidak mengurangi nilai kehadiran. Jelas sampai ini ya? Jelas, Pak. Bagus. Iya ya, terima kasih. Iya, jadi kehadiran yang pertama sekali lagi dari Telegram yang ada polling tadi. Itu nilai kehadiran pertama. Kalau kalian udah hadir, gunakan namanya ya, nama yang benar. Jadi segera diganti daripada saya nggak tahu, saya anggap nggak hadir nanti. Nah, jadi udah selesai itu berarti pertemuan pertama, nilai kehadiran kalian kalau udah dianggap hadir ya berarti nilai kehadirannya 100. Pertemuan kedua kebetulan kalian nggak hadir. Kalau nggak hadir di pertemuan kedua, otomatis kan pertemuannya udah 2 kali tuh, tetapi kalian hadirnya 1 kali, misalnya udah ngisi di pollingnya. Berarti 1/2 kali 100, hasilnya 50, kehadirannya di bawah 50. Akan tetapi, yang namanya kehadiran ini totalnya biasanya 16 kali. Duanya ujian, jadi 14 kali untuk tatap muka atau pertemuan normal materi. Ditambah 2 kali ujian UTS dan UAS. Nah, jadi pembaginya 16 nanti. Tapi bisa jadi kena hari libur di hari Senin, nggak ada kuliah berganti, bisa jadi 15. Bisa jadi 2 kali Senin kita libur, berarti 14 kali kita kalau nggak ada kuliah berganti. Tetapi jika ada kuliah berganti, bisa jadi tetap normal walaupun ada libur. Nah, ceritanya seperti itu. Usahakan jangan sampai tidak lulus gara-gara kehadiran. Ya, usahakan hadir terus lah. Nah, terus gini, mulai semester kemarin, baru aja intinya semester kemarin, itu mulai diadakan lagi tinjauan nilai namanya. Jadi, hubungan tinjauan nilai itu apa? Jangan berbangga menemukan nilai 999. Itu dianggap tidak ada nilai. Masih mendingan mendapat nilai 0. Karena apa?
999 itu dianggap tidak ada nilai sekali lagi ya, sehingga apa? Tidak mungkin ada penentuan dapat grade-nya dapat E nanti nggak lulus. Masih mendingan 0. 0 itu apa? 0 itu artinya kalian masih, yang ini kan nggak ada nilai, kenapa? Nggak ngumpulin, nggak ada nilai. Kalau 0 itu masih mendingan dianggap ngumpulin, tetapi nggak ada yang benar jawabannya jadi 0. Masih ada kesempatan tetap lulus jika 0. Bukan nilai akhir ya, tapi ya jangan salah paham. Saya ulangi nih. Jika nilai tugas UTS UAS salah satu elemennya ada 999 atau nggak ada nilai, itu dianggapnya nanti jadinya nggak lulus, jadi E. Walaupun nilai akhir kalian misalnya 71 itu kan hasilnya B harusnya, tetapi ada nilai UTS UAS atau tugasnya yang 999, itu dianggap menjadi gagal walaupun nilai akhirnya 71. Nah, beda dengan 0. Nanti salah satu nilai UTS UAS atau tugas 0 bukan 99, nilai akhirnya 71, itu dianggap tetap B. Jadi hati-hati dengan ini, dianggap benar-benar nggak ngikutin nih. Nah, untuk tinjauan nilai tadi gimana? Konsultasi dulu ke dosen pengampunya. Kalau dia bilang oke, nanti ada prosedurnya, dia akan buka jalan ke kalian biar ngisi tinjauan nilai di web mahasiswa. Jadi ada alurnya. Kalian mesti komunikasi dulu, udah dapat persetujuan, baru kalian ngisi tinjauan nilai. Nah, selanjutnya terserah dosennya, bagaimana kalian ini dipandang layak nggak untuk melakukan tinjauan nilai. Oke, kalau sampai ini nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Kalau ada silakan. Iya. Nih kan misalnya kalau di IP ya nilainya tetap keluar, tapi pas di IPK 999 nilainya Pak. Gimana itu Pak? Di IPK nggak ada 999. Maksudnya E by nilainya Ya, Pak? adanya E. Kayak gini ceritanya. Gimana itu Pak? Ya, ini baru mau dijawab, sabar dulu. Jadi di kartu hasil studi nilainya normal. Misalnya ada dapat A, ada dapat B, ada dapat C, ya nggak ada dapat E ya. Tiba-tiba dilihat di HSK online itu nilainya jadi E, nilai A, B, C tadi. Kenapa? Jawabannya seperti ini. Umumnya yang terjadi masalah seperti itu sedang mengalami cekal oleh bagian keuangan. Kenapa dicekal? Untuk kontrol yang mengangsur tetapi belum melunasi kewajibannya saat nilai itu sudah mulai digabungkan ke daftar nilai, yaitu HSK online. Saya ulangi ya. Jadi prosesnya, kan keuangan tuh biasanya ngasih batas waktu untuk bayarnya kan, angsuran itu. Nanti angsuran itu mesti dilunasi sebelum, misalnya sebelum UAS ya, kata dia mesti dilunasi, tapi kalian belum melunasi. Nah, terus apa yang terjadi? Kan kalian ngikutin ujian, ikut tuh, dapatlah nilai. Nilai itu nanti di entry sama dosen, BAK cek, verifikasi, oh udah benar nih nilai yang di entry ini sesuai dengan yang di kertas. Di verifikasi, keluar di kalian. Nanti ada tahap lagi yang namanya penggabungan nilai. Ada konversi nilainya A, B, C, itu misalnya nilai akhir kalian 82, dapatlah grade-nya, keluar nanti IPS, indeks prestasi semester. Setelah keluar indeks prestasi semester, nah ada namanya tahap terakhirnya penggabungan. Penggabungan nilai itu baru dapat ke HSK kalian, hasil studi kumulatif yang dibilang IPK tadi. Nah, jadi selama proses penggabungan itu sistem akan mengecek otomatis orang ini dicekal nggak sama keuangan. Jika dicekal, berarti nilainya diubah ke E. Karena apa? Yang dinilai dipakai itu adalah nilai di transkripnya, yaitu HSK online. Oke, jadi mana daftar nilaimu? Nah, nilainya jadi E nanti. Karena apa? Itu dicekal keuangan. Terus gimana solusinya biar nggak dicekal? Ya, harap membayar tepat waktu. Terus untuk mengubah yang E tadi bagaimana? Nah, silakan konfirmasi ke keuangan. Nanti kalau keuangan memang udah lunas, boleh ngasih tahu ke kami di BSI untuk membalikan nilainya. Apakah cukup jelas jawabannya? Sudah Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kita lanjut lagi ya. Ya, kalau ada yang mau tanya ya, silakan. Jadi penting itu jangan dicuekin nilai E tadi. Penting segera dikabarin kalau nemuin yang aneh-aneh. Ya, nanti dikasih tahu apa penyebabnya. Umumnya yang tadi angsuran. Kalau nggak ada lagi saya lanjut. Nah, ini jadwal yang dulu. Sama jadwal yang sekarang, 3 kelas juga. Nama kelasnya
Kalau yang tahun kemarin itu Senin dan Selasa, kalau yang tahun sekarang ceritanya jadwal mengajar. Ya, ceritanya kalau yang semester ini saya tetap 3 kelas juga, akan tetapi nah bedanya ini. Jadi yang jam 8 tadi ada namanya SI 5B. Kalian ini SI 5A di 10.30 sampai jam 1 jadwalnya di lab 2 kalau kalau prakteknya. Nah, kemudian ada SI 5J. Ini nih masih 00, abaikan, harusnya 2100. Nanti saya cek dulu, sempat dicek nih kenapa nih. Ada kelasnya malam ini lagi. Nah, jadi kalau kalian misalnya, Pak, saya nih bisanya jam 8 nanti, jam 8 pagi ngikutnya boleh nggak? Nanti 10.30 nggak perlu ngikutin lagi, boleh aja, tapi ngabarin. Ya, mengabarkan terlebih dahulu. Bagusnya sih mengikuti kelas yang udah kalian pilih. Jadi infonya itu nggak tumpang tindih nanti. Ya. Nah, jadwalnya ini berarti kalau kalian lihat, Pak, ngapain Bapak ini tidak balas-balas, kalian telepon-telepon kan, artinya saya sedang tidak tersedia untuk ditelepon, sedang ngajar misalnya di jam ini. Nah, kelas kalian kebetulan di 10.30 sampai 13.00. Jadi jatahnya seperti itu. Nah, itu lanjut ya. Tentang jadwal, kalau nggak ada pertanyaan, saya lewatin. Kalau ada, silakan ditanya. Bapak, Iya, halo nelpon Bapak, Pak. gini, saya ulangi. Kayaknya salah paham deh kamu. Saya ulangi ya. Kita balik ke sini. Nah, saya bilang kan, kalian kan jadwalnya 10.30 sampai 13.00. Jadi kalau kalian bertelepon-telepon sama saya nggak angkat atau gimana ya, chatting aja. Chatting pun belum dibalas-balas, ya tunggu aja. Artinya lagi tidak sempat maksudnya. Oke, bukan artinya saya minta telepon, jangan salah paham. Tidak maksud Pak, misalnya tengah nelpon Bapak. Nggak ngapain, nggak video Kabar call, ya, kan tadi Bang. nggak curhat. Takut mengganggu lah. Iya, sebaiknya di WA aja kayak gitu. Biasanya apalagi saya dapat nomor telepon nggak dikenal tuh nggak pernah saya angkat. Ya, Ya. biasanya kan udah sering sekarang zamannya penipuan. Nah, daripada menghindari hal itu, mendingan kalian chatting, sampaikan identitas daripada dianggap agen asuransi atau gimana ya. Di WA lah, intinya udah sopan lah zaman ini. Sebutin identitasnya. Mau ngapain habis itu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, Pak. Nah, terus ini kembali ke rekayasa web. Kok rekayasa web sekarang, kemarin-kemarin kami udah belajar DPW dan DPWL. Terus apa hubungannya? Ceritanya seperti ini. Untuk sampai tahap rekayasa web, kalian harus belajar dulu yang namanya desain dan pemrograman web, yang ada isinya HTML, JavaScript, CSS, dan sedikit tentang PHP MySQL. Kemudian ada yang namanya DPW lanjutan, yang kalian udah menggunakan template kayak gitu kan, admin LTE, keluarlah misalnya menu-menu yang kayak di web mahasiswa tuh lah, ya nggak? Tapi udah ada Ya, template-nya ya. kan. Nah, tinggal tambah coding CRUD. Nah, rekayasa web nih apa? Jadi di rekayasa web, kalian tidak akan lagi menemukan yang dalam tanda petik susah coding. Ya. Kenapa? Tinggal ngeklik, nanti jadi webnya. Di rekayasa web, kalian nggak perlu banyak coding, nanti tinggal ngeklik, ngisi dikit, jadilah webnya. Masa bisa gitu, Pak? Bisa. Akan tetapi, web tadi itu bisa nggak dikembangin lagi? Jawabannya tetap bisa juga. Kenapa saya bilang? Lihat ya. Jadi ini contoh web WordPress yang kalian bikin kemarin admin LTE tuh di sini nih ya. Ini web BAK. Nah, kita lihat. Jadi tetap ini namanya front end nih. Halaman depan. Ini namanya back end. Halaman dashboardnya setelah login ngapain? Nah, kita ngaturnya di belakang. Kita lihat ya. Di sini ada plugin-plugin. Coba daftar nilai ini apa? Oh, ini daftar nilai misalnya Dela Periska ada. Tampilkan. Nah, Dela Periska IP 3,76. Nah, ini nih yang ditanya teman kalian tadi IPK tuh. Jadi daftar nilai. Di sini ada nilai yang udah diverifikasi, perkuliahan, kehadiran, menunya banyak intinya, dan di sini juga ada misalnya eksekutif nih apa nih.
Nah, ada menu-menu seperti ini, mahasiswa baru misalnya, atau pendaftar, ada proposal dosen, nilai mahasiswa tahun 1920 ditampilkan. Nanti ada keluar seperti ini, oh SMK 2 yang kebanyak nih, misalnya mahasiswa barunya dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa ngembangin, ini aslinya nggak ada di WordPress ya. Yang akan kita gunakan di rekayasa web ini namanya WordPress. WordPress itu apa? Salah satu CMS. CMS itu apa? Content Management System. Apa yang di manajemen? Ya kontennya, isinya. Nah, kita bisa nambah, nanti nambah baru, nanti akan kita pelajari nih, nambah baru di webnya, nanti tinggal keluar hasilnya. Nah, di sini contoh-contoh web WordPress ada lagi, sabar lebih. Yang pasti yang mau saya kasih tahu, kita bisa buat CRUD seperti yang kalian pelajari di yang namanya DPWL kemarin. Kenapa? Ada bagian tambah atau nyimpan insert, oke. Ada bagian tampilnya, selectnya, ada bagian ubah, sampai bagian hapus, oke. Hal itu mau kita terapin di WordPress-nya. Nah, tapi nanti bersabar ya, belum sampai itu. Ini hanya gambaran, jadi tinggal ngeklik jadi web. Tujuannya itu. Tapi selain itu kita bisa ngembangin. Nah, tujuan kalian seperti itu. Belum ada pertanyaan sampai tadi yang ini? Lanjut. Untuk tugas, kalau tahun kemarin saya minta kalian ninggalin jejak komentar. Akan tetapi tahun ini tugasnya saya bedain. Tugasnya ngapain? Kalian cukup mencatat, menyimpulkan, terus taruh di repositori GitHub. Caranya gimana nanti saya sampaikan. Oke. Saya ulangi ya, tugasnya nggak ada lagi jejak komen, karena tahun kemarin yang dikasih jejak komen ini pada pening sendiri nyarinya. Kenapa? Karena saya harus jejak komennya itu harus di web WordPress. Nah, bisa jadi nggak disetujui sama admin webnya. Jadi otomatis komen kalian nggak tampil. Saya mintanya tampil. Nah, ujung-ujungnya ya nggak dapat 100 kan. Nah, biar dapat 100 gimana kali ini? Saya ubah. Tahun kemarin saya bilang jejak komennya pakai jejak komentar. Tahun ini kalian cukup semacam ngasih catatan. Tapi catatannya ini catatan digital. Naruhnya di mana? Di GitHub. Caranya gimana? Sabar. Tapi kalau mau mulai duluan boleh cari aja cara membuat repository di GitHub. Ya nanti caranya gimana ya boleh tanya saya juga kalau nggak ngerti. Nah jadi catatan ini ya buat kalian juga sebenarnya. Kalau selama ini kalian nyatatnya di kertas, kali ini nyatatannya di file online. Kemudian UTS tetap nanti ada yang namanya membuat dan mengembangkan web dengan CMS WordPress. Tahap pertama ini hanya menggunakan tema, plugin, konten yang sudah ada. Tapi untuk UAS baru ada plugin CRUD. Tenang, tidak sebanyak menu yang saya minta saya tunjukin tadi. Nggak sebanyak ini. Cuma paling kayak gini lah satu menu, terus ada tambah, ubah, hapus, sama tampil. Udah. Ya konsepnya kayak gini. Nggak saya minta ada icon-icon aneh-aneh kayak gini. Bisa aja intinya ditambahin icon-icon. Kayak gini pun icon-iconnya bisa, tapi nggak sampai itu. Intinya yang penting kalian tahu dasar CRUD-nya ditaruh di WordPress, udah selesai. Oke, sampai ini ada pertanyaan? CRUD apa? Masa belum pernah dengar ya? Belum. Yang DPWL kemarin? Belum juga. Sebenarnya gini, ya gampangnya, tidak perlu sedih, CRUD adalah, nah tinggal ngetik gitu aja nanti lain ya. Nih, C-nya itu create, R-nya read. Create tahu kan create apa? Tahu Pak. Apapun. Ya, read tahu lah, update tahu lah, hapus tahu ya. Jadi dia berupa singkatan. Untuk apa? Umumnya operasi database. Create tuh buat, nah kalau kita bisa bilang bahasa kita aja simpan atau insert. Ya, create tuh insert atau simpannya. Membuat record. Read, baca, atau select di perintah query-nya. Read tuh baca, untuk nampilin tadi, saya ulangi lah dari awal. Mana tadi? Nih, saat kita mau ngeklik begini begitu, kita kan ngeklik simpan. Itulah insertnya atau create.
buat record. C yang pertama, read, baca. Setelah kita simpan, hasilnya itu ditampilkan. Berarti baca, select, read. Udah 2 ya. Terus ada U, update. Update-nya itu kapan? Saat kita klik icon pensil, dia hasilnya ada di sini. Ini bisa nggak ya diklik ya? Nah, kayak gini nih, update kan. Tampil, kalau saya WebGIS, misalnya saya WebGIS diklik, nanti WebGIS yang keluar. Ini nih gabungan dengan read juga nih. Tapi setelah kita ngeklik ubah, dia kata-katanya update. Berarti U. Terakhirnya D, delete. Yang kita ngeklik hapus, ya dia menghapus. Nah, berarti operasi ya umumnya di bahasa pemrograman, apalagi yang hubungannya dengan basis data, dikenalnya dengan istilah CRUD. Nah, kita tuh mau bikin aplikasi CRUD. Gambarannya gimana? Kayak gini lah, kurang lebih aplikasi CRUD-nya. Tapi tentunya ini nih versi yang nggak rapinya ya, karena memang dalam tanda petik saya agak tinggalin. Ya, tapi bisa aja ditambahin bingkai tabelnya segala macam, bisa kok rapi. Ya, malahan ini mana yang nilai, nah nilai Dela nih saya menggunakan tabel yang kayak gini. Dia sifatnya dinamis kok, ada QR code-nya juga, ada BAK, nanti bisa dicetak. Cetaknya keluar nggak ya? Tampilkan. Saya pun udah lupa. Nah, dicetak nih dia nggak keluar. Oh, karena saya lagi sharing nih, nggak bisa dia. Saya baru ingat. Tapi nanti ada tampilannya. Nah, intinya sifatnya dinamis. Dia bisa program yang lain dimasukin ke sini. Kalau menu-menu ini saya udah bawaan dia, tapi menu yang lain yang bawah ini udah kita buat sendiri. Nah, ada pertanyaan sampai ini? CRUD udah kan terjawab? Belum, Sudah Pak. berapa? Hah? Belum? Iya, sudah, Pak. CRUD-nya? Iya, sudah. Oke. Yang belumnya apa? Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Kita lanjut ya berarti ya. Nah, ini lewatin nggak ada nih. Nggak ada. Nah, terus kenapa nggak ada? Ya, daripada kalian ribet juga sebaiknya nggak usah. Nah, karena apa? Ini tiap minggu nih saya minta nih. Kalau yang tahun sebelumnya, kalau tahun kalian ini cukup kalian bikin kesimpulan aja, catatan lah lebih tepatnya, dan ditaruh di GitHub. Caranya gimana nanti boleh dicoba sendiri, boleh tanya saya. Pertama, ciri khas dengan WordPress ini apa? Dia ada nama domain WP admin. Jadi kalau kita nyari di web ya, readme.html atau apa basing-basing lah intinya. Sekawan media, saya asal-asal lah ini intinya ya. Jadi kalau saya tambahin WP admin, saya pun nggak tahu ini sekawan media nih WordPress apa enggak, tapi saya coba. Nah, ini kan ada ceritanya nih, log masuk dengan WordPress, sekawan media. Berarti udah dia nih web WordPress nih. Nah, ada loginnya. Oke, sekawan media berarti web berbasis WordPress. Padahal saya basing-basing cari tadi itu CRUD ya, asal-asal. Terus Glean ini bisa jadi bukan. Niaga hoster bisa jadi iya. Kita coba. Niaga hoster bisa jadi di blognya ini dia nambahin WordPress-nya, WP admin. Bisa jadi, karena saya pun menebak-nebak. Glean? Iya, Pak. Hah? Iya, terima kasih. Nah, kita coba. Halaman tidak ditemukan, berarti bisa jadi bukan. Ciri pertama yang di niaga hoster dan di sini gagal, berarti dia tidak terjawab. Tapi apakah bukan WordPress? Belum tentu. Kita lanjut ciri kedua. Ciri kedua itu setelah nama domain readme.html. Saya tambahin nih. Garis miring readme.html. Enter. Forbidden, nggak boleh diakses kata dia. Bisa jadi bukan WordPress nggak? Belum tentu juga. Coba ini readme.html. Sama, nggak ditemukan juga. Lewat dulu kita. Apakah bukan WordPress? Belum tentu. Yang terakhir nih kita perlu lihat nih. Jika nama domainnya ada struktur WP content upload tahun bulan nama file, itu udah pasti WordPress. Sekarang kita lihat Ctrl U. Ctrl U itu nampilin code-nya. Cari aja WP minus content. Nggak ada, udah fix bukan WordPress. Lewatin, hilang. Jadi yang ini saya ulangi lagi. Saya akan Ctrl U. Nah, WP content. Kalau kalian lihat di sini, nah, niaga hoster, blog WP content,
yang mengacu pada folder upload, ada tahun, ada bulan, nama file. Di mana ini nih adalah ciri web berbasis WordPress. Kok dia nggak tampil yang kayak tadi tuh Pak? Ya karena dia ada pengaturan tambahannya. Ya ini, ya WP Content Upload. Dia ada proteksinya untuk plugin keamanan nanti supaya orang nggak langsung ketemu halaman loginnya. Karena kalau udah ketemu halaman login, orang tinggal nyoba nanti. Ya ini ya, berarti kalau salah satu hal yang disebutin ini memenuhi, berarti udah dia WordPress. Nah, terus yang agak gampang yang bagaimana? Contoh, saya juga ada webnya, ini juga dibangun dengan WordPress. Ya, tahunya gimana? Coba ciri pertama, WP login, WP admin. Dia minta login, benar berarti WordPress. Ciri kedua apa lagi? Ciri pertama aja terpenuhi. Ada retrieve. Redmi.html. Iya, mantap. Nah, ada WordPress juga. Ya. Ciri berikutnya, tinggal kita Ctrl U. Tinggal Ctrl U. Ctrl U itu untuk lihat source code. Tinggal cari WP dash content. Nih banyak nih. Udah berarti ketemu dia WordPress. Atau kalau mau lebih yakin yang Niaga Hoster ini, Niaga Hoster blog. Nah, cek WordPress atau cek WordPress, ngecek website name WordPress atau bukan. Nah, kita cek nih, Niaga Hoster ya. Ambil, tinggal di ini. Nah, coba kita lihat infonya apa. Sama web Atmaluhur juga. Dan web Warek 3. Terus ya ini web Warek 3, terus ada web Budi Luhur. Sama kok WordPress. Jadi banyak yang udah menggunakan WordPress. Nah, ini web Pak Hariski nih. Terus web Atmaluhur juga. Ya tinggal dikontrol lah cara paling ininya. Cara paling nombak langsung to the point. Nah, jadi WP Content ya udah pasti WordPress. Itu yang akan kita coba. Ini Atmaluhur sudah, Warek 3 sama juga Ctrl U, WP Content. Ya nih udah dapat semua WordPress. Nah, ini Ctrl U, WP Content lagi yang Budi Luhur. Sama juga ya. Ini dia pakai plugin ini namanya kelihatan nanti. Nah, ini udah yang Warek 3 tadi udah. Nah, dia Niaga Theme pakainya. Yang ini Niaga Hoster pakai WordPress juga kok. Ya. Jadi yang ini nih saya coba tiadakan untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari mana web-webnya, nggak boleh sama pula katanya mesti 50 yang ini nih. Tuh. Ya 50 web yang menggunakan WordPress. Kemeteh. Nah, saya tiadakan. Oke. Jadi tugasnya hanya ganti nih. Tugasnya hanya kalian mencatat. Biasanya nyatat di kertas, sekarang nyatatnya di file. File itu nanti ya bisa dilihat secara online. Nah, jadi suatu saat kalian udah kakek nenek, udah usah kakek nenek lah, udah bekerja, ada catatannya gimana ya cara bikin web. Kebetulan kalian kerjanya di perusahaan yang nyuruh kalian bikin web. Cara gampangnya gimana? Nah, catatan kalian itulah yang kalian gunakan. Jadi dia nggak hilang. Oke, lanjut ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, kemudian tiap pertemuan, kebetulan pertemuan pertama ini kerjaan kita lumayan gampang. Kita hanya nginstal yang namanya WordPress. Nah, kalau dibilang aplikasi web, WordPress ini aplikasi web, dia terdiri dari database dan aplikasi. Database-nya nanti hasilnya file SQL. Aplikasinya yang di mana? Yang dari htdoc. Nanti kita akan belajar juga cara membackup-nya, membackup database sama dengan export database, membackup file aplikasi yang di htdoc tadi itu kita copy taruh tempat lain. Nah, jadi ada 3 bagian, cara nginstalnya, cara backupnya, cara restore-nya. Restore-nya untuk gimana? Oh, kebetulan pertemuan selanjutnya kita di lab, kebetulan misalnya. Nah, berarti kan offline tuh, kalian nyobanya di laptop selama ini. Terus bisa ngelanjutin di komputer lab, caranya gimana? Nah, kita butuh namanya merestore ini. 2 tahap bawah ini, yaitu import dan restore aplikasi. Sebelumnya export berarti kita dapat file, kalau import kita perlu ada file untuk ditaruh. Caranya gimana? Nanti disampaikan. Dan selanjutnya pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti gambarannya kayak gini. Ada baiknya kalian mulai start dulu. Cari di playlist saya nih, udah lumayan lengkap nih yang tahun kemarin tuh.
Ya, sampai pertemuan keberapa, sampai kelima. Ustadz Felix Abu Janda ini nih, buanglah dulu nih, nggak ada tuh. Konsep client server ada, tugas rekayasa web. Nah, sampai pertemuan 15 pun sudah ada hosting. Jadi kalian silakan coba. Bentar, paham? Tunggu. Ya, dilihat aja di playlist saya ini. Saya kirim aja lah. Kirim ke Telegram. Mana Telegram? Nih. Nah, ya, jadi tinggal kalian lihat, tonton. Mulai dari pertemuan pertama sampai apa yang dibahas ada gambarannya di sini. Jadi kalian udah nggak terlalu capek, karena kan yang capek tuh ujiannya di pertemuan 8 serentak. Waduh, ada kalian pening kepala ini. Nah, jadi kalian udah bisa sambil nyoba-nyoba dulu materi ini. Lanjut. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silakan langsung ditanya. Nanti bagian-bagiannya kayak gini berurutan dia. Target akhir kita adalah hosting. Ya, nanti ada hosting. Ya, kita manfaatin yang gratisan aja dulu karena untuk latihan. Jadi kalian bisa pamer ke siapapun nih, hasil webku ku bikin jago kan ku. Nah, kalian bisa bilang gitu nanti sambil nyengir-nyengir, ya nggak? Biasanya portofolio kayak si Amanda, nih saya punya website jualan ini, misalnya dia bisa naruh di web dia. Cara bikinnya gimana ya? Caranya gitu yang akan kita pelajari ini. Jadi nggak seribet DPW dan DPWL. Kita minim codingnya, tapi tetap bisa di coding. Jangan salah paham, bukan 100% ngeklik doang, tapi kita bisa ngembanginnya yang saya bilang tadi dengan plugin CRUD kita sendiri yang kayak gini nih. Ya, bahkan tampilannya bisa dibagusin juga kayak gini bisa dia. Bahkan yang via grafik pun yang kayak tadi itu bisa. Nih tabelnya, kalau mau yang beneran tabelnya gini. Nah, nih grafik juga dia support. Oke, jadi menurut saya ini nih paket komplit. Back end-nya kita bisa kembangin ya dengan coding kita sendiri, dengan database kita sendiri. Front end-nya pun dapat. Front end tuh yang kayak gini tadi tuh ya. Jadi tinggal ngeklik jadi visi misi. Ini Bu Hamidah nih ngisinya. Visi BAK menyediakan layanan ini, pengumuman. Ya. Jadi dia yang ngisi. Jadi kontennya bisa dilihat di front end ini oleh pengunjungnya. Di belakangnya ya kita tinggal nambahin sistem informasi. Jadi sekali kerja, nggak perlu 2 kali. Lanjut. Nah, terus plugin nggak ada tanya, saya tetap lanjut ya. Intinya kalian pause saja, tanyain saya kalau ada pertanyaan. Plugin di WordPress itu kalau dikategorikan ada untuk keamanan, ada untuk tampilan, ada untuk konten. Masuknya gimana? Sebaiknya nanti, tapi saya sekedar cuma menyampaikan dulu ya, menyampaikan dulu. Ada bagian keamanan. Contohnya keamanan gimana? Yang dia nggak hoster, kita udah tahu dia WordPress, tapi saat kita klik WP admin dia nggak bisa. Nah, itu bisa kita atur dari plugin ini, kategorinya keamanan. Jadi halaman WP login, WP admin itu bisa dalam tanda petik kita abaikan, bisa di hide. Jadi orang akses itu dia seolah-olah tidak ditemukan. Tampilannya gimana? Nah, contohnya kalau kita lihat tampilan ini masih biasa aja. Mau tampil gambar gonta-ganti slideshow, itu bisa juga pakai plugin. Slideshow itu yang bagaimana, yang begini nih. www.luhur. Slideshow itu nih gambar gonta-ganti nih. Ini slideshow namanya ya. Bisa kita pakai plugin dan seterusnya, banyak kok. Terus ada konten. Oh, kontennya misalnya mau di-share kemana? Ke YouTube, ke Facebook, atau ke Instagram, atau kemana? Mungkin di yang saya tadi ada. Jadi setiap konten sampai kayak gini nih, visitor hari ini berapa, kayak gini, jumlah online berapa. Nah, terus entah apa www ini saya asal ketik kayaknya. Nah, komen bisa kita close dan segala macamnya bisa kita munculin. Misalnya mau di share kemana nih, posting yang ini bisa juga. Itu memasukkan plugin untuk konten dan seterusnya, banyak intinya. Kalau kategori besarnya seperti ini, nanti aja jangan dipusingin. Nah, tujuan perkuliahan kita apa? Sekali lagi ya, kalau ada pertanyaan langsung tanya daripada saya berlanjut baru ditanya nanti. Nah, tujuan perkuliahan kita adalah membuat web dengan CMS. CMS itu Content Management System, CMS WordPress. Dengan ngeklik jadi web, itu intinya. Kemudian selain tujuan yang pertama tadi yang mudah, kita juga bisa belajar
bikin plugin sendiri, plugin CRUD. Jadi bisa kita kembangin. Ada sistemnya di dalam content management system. Sistem yang bisa kita buat sendiri. Nah, tetap ada codingnya. Jadi, kalau dibilang untuk apa, ya ada dua macam. Satunya kita dapat CMS-nya, CMS itu sendiri. Satunya lagi ya coding yang kita bisa kembangin untuk menghasilkan sistem informasi. Jadi, ada website company profile, plus sistem informasinya di perusahaan itu. Nah, itu bisa dilakukan, sangat mungkin dilakukan. Lanjut ya. Nah, terus dibilang content management system atau CMS, itu sebenarnya nggak hanya WordPress. Ada yang namanya Joomla, ada namanya Drupal, ada namanya Senayan, Lokomedia, Moodle, dan seterusnya. Banyak. Nah, yang mau saya bilang, WordPress, Joomla, Drupal, itu dan Lokomedia penggunaannya biasanya untuk web umum, tapi lebih ke blog ya, web umum. Senayan dikhususkan ibaratnya gini nih, kita beli roda ban lah ya, ban, tapi ban itu sifatnya general, all size, atau ya umumnya universal kalau di Shopee itu misalnya. Kenapa? Karena dia bisa digunakan untuk yang motor apapun. Nah, akan tetapi ada yang CMS yang khusus, contohnya Senayan untuk perpustakaan, Moodle misalnya untuk yang pembelajaran e-learning, PrestaShop yang kita udah tahu lah untuk toko. Jadi dia ada penggunaan yang khusus dispesifikkan untuk toko doang, untuk belajar mengajar, untuk perpustakaan, dan ada untuk umum. Nah, kalau kita sendiri sekarang menggunakan WordPress, gimana, ada yang mau nanya? Belum, Pak. Oke, lanjut. Nah, perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mata kuliah ini, jadi sebenarnya kalian udah bisa download juga kok file-file ini di bahan ajar ya. Yang pertama SAM. SAM ini pastikan minimal 5, 6, 20. Minimalnya versinya. Ya, jadi kalau mau pakai yang saya ini pakainya yang 40. Bisa nggak? Bisa, karena minimalnya 5, 6, 20. Kalian menggunakan di bawah ini, dia nggak bisa. Ya, apa yang kita gunakan di SAM itu, Apache-nya sebagai web server, MySQL sebagai database server, dan PHP-nya sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, ini nih wajib nih. Oke. Kemudian, untuk sebagai editornya, kalian bisa menggunakan Sublime atau Notepad++, bebas. Nanti akan disampaikan. Tapi coding-codingnya ini, kalau udah selesai UTS, kita baru mulai untuk modif bikin plugin sendiri tadi. Jadi untuk tahap awal ini kita cuma menggunakan yang sudah ada. Ngeklik jadi web. Ya, nanti kalian tinggal manfaatkan untuk penggunaannya. Nah, kemudian untuk hosting kita bisa pakai dua software ini. FileZilla, makanya F dan Z. Kemudian adanya namanya WinSCP. Nah, untuk apa? Untuk FTP-nya punya. Jadi kita bisa naruh file kita di tempat hosting menggunakan aplikasi FTP ini, FTP misalnya, File Transfer Protocol. Bisa naruh file kita yang awalnya di localhost nanti jadi hosting. Itulah yang bisa dibilang hosting, bisa online. Nah, kemudian kalau kalian punya di handphone kalian punya aplikasi FTP server, sebenarnya kalian nggak perlu capek-capek nyolokin kabel ke laptop untuk mindahin data, misalnya foto atau video yang ada di handphone ke laptop. Nah, cukup menggunakan aplikasi ini juga bisa diambil data dari handphone untuk dipindahin ke laptop. Yang pasti connect ke jaringan yang sama aja. Atau istilahnya tethering, nggak perlu pakai data, dia bisa tinggal alamat IP-nya itu aja. Kemudian terakhir pakai browser, ya, gunakan Chrome atau Firefox yang terbaru. Karena apa? Biasa jadi browser lain agak beda tampilannya. Sampai ini nggak ada pertanyaan? Lanjut. Udah nih. Nah, kemudian kalau WordPress sebenarnya ada dua macam. Satunya .com, satunya .org. Terus kita pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Bedanya apa? Nah, bedanya seperti ini. Kalau kalian lihat, ini kan saya Setiawan j.atmaluhur.id. Terus ada namanya laben.wordpress.com. Kalau kalian lihat, ini punya saya juga nih. Akan tetapi domain WordPress.com. Nah,
WordPress.com itu digunakan khusus untuk pengguna akhir yang barangnya siap pakai ininya. Dia tinggal ngeklik daftar, ibaratnya kita main Facebook, cukup daftar akun, cukup ngisi konten. Sama kayak YouTube, cukup daftar akun, cukup ngisi konten. Nah, sama kayak gini. Kita nggak ada mikirin hosting, nggak ada mikirin apa lalu lintas data. Ya kita tinggal milih alamat, daftar akun, milih alamat, udah selesai. Ngisi nanti. Ya, semester 2 rekayasa perangkat lunak apa isinya. Saya pun udah lupa, udah lama nih barang intinya. Nah, tuh. Ya, intinya ini catatan saya selama kuliah S2. Baterai Asus nih kenapa? Saya pun nggak ngerti. Intinya udah lupa lah nih catatan. Jadi catatan online saya simpen di sini. Nah, WordPress.com dikhususkan untuk pengguna akhir atau end user, di mana barangnya itu kita tinggal pakai, cukup daftar akun dan ngisi, udah selesai. Oke, itu WordPress.com. Terus yang ORG ini apa? Yang ORG ini adalah yang kumpulan pengembangnya atau developernya. Baik itu CMS core-nya, core WordPress, yang saya kirim kalian ke grup tadi. Terus ada yang namanya plugin, ada namanya tabs, ada di si WordPress ORG ini. Ya, jadi forumnya dia pengembangnya, kok ini ada saya temuin nih masalah bugs kata dia. Misalnya kita ngeklik ini dia terjadi error. Nah, di sini nih bahasnya WordPress ORG. Jadi kita pakainya yang ini. Oke, lanjut ya. Cara downloadnya kita cukup buka WordPress ORG seperti yang saya bilang tadi. Untuk pengembang dia di WordPress ORG. Kalau tahun kemarin masih 46. Nah, kalau mau bahasa Indo gunakan yang ini. Nah, saya akan demoin nih. Kalau kalian belum sempat download di grup, boleh tiruin saya kayak gini. Jadi bukanya WordPress.org. Saya coba cari kaca pembesar dulu. Kaca pembesar. Nah, kalau yang kalian lagi connect internet di laptopnya dan belum sempat download yang di Telegram, boleh buka alamat WordPress.org. Ini nih yang bahasa Inggrisnya nih. Bisa juga tersedia bahasa Indo kata dia. Jadinya bedanya id.wordpress.org. Kita tinggal cari tombolnya, tombol install kalau bahasa Indo ini. Nah, nanti ada unduh. Ya tinggal menyesuaikan bahasa aja. Tombol unduh. Nah, ini 581 ya. Bedanya apa? Beda di bahasa. Kalau yang ini bahasa Inggris, misalnya yang ini bahasa Indo. Oke. Sampai ini harusnya jelas. Kalian bisa menggunakan file yang saya kirimkan. Nah, nanti barangnya jadinya seperti ini nih. Ada file zip WordPress. Nah, tadi saya SI5B saya pakai ini. Saya mau nunjukin nanti hasilnya yang kalian dapat adalah satu file zip. Yang namanya aplikasi web, file zip ini kita mesti ekstrak dulu. Jadi kalau kalian udah buka di laptop, udah ada cara nginstal WordPress-nya, ini sedang saya tunjukkan. Tinggal kita ekstrak, tinggal kita tunggu, dapatlah sebuah folder namanya WordPress. Boleh dilakukan ya. Tapi jika pun tidak, sementara saya rekam video ini, kalian nonton aja dulu. Ya. Jadi nama folder ini kalian rename. Nah, biar gampang karena ada 3 kelas tadi, saya rename ini SI5A. 5A 2122O. Pak, boleh nggak namanya selain itu? Boleh, selama kalian bisa menyesuaikan. Karena nama folder ini akan berpengaruh ke yang kita akses berikutnya. Nah, kalau udah di rename seperti ini ngapain? Taruh di htdoc. Saya ulangi ya, ini kita copy, taruh di htdoc. Jangan lupa Apache MySQL running. Taruh di htdoc berarti setelah saya copy SI5A, berarti saya taruh di sum saya. Sum htdoc paste. Nah, jadi nanti ada folder yang namanya SI5B yang kalian SI5A. Tinggal nunggu aja prosesnya selesai. Sampai ini ada pertanyaan? Cukup ngerti ya? Hanya iya, hasil ekstraknya tadi kan WordPress. WordPress itu kita rename, usahakan jangan mengandung spasi.
usahakan jangan mengandung spasi karena akan ribet sendiri nanti. Dia spasi itu dianggap di web itu persen 20. Nanti kalian bingung apa nih persen-persen nanti. Jangan ada spasi ya. Cukup tiruin aja saya seperti ini. Bukan nggak boleh nama yang lain, boleh. Tapi untuk keseragaman biar gampang kalian ngikutinnya, kita namain sama aja. SI 5A 2122. Kelompok kalian SI 5A 21 tuh 2021, 22 itu 2022, O itu gasal. Nah, jika sudah di dalam htdoc nanti kan ada folder ini, ada file-file kayak gini, mau diapain? Cuekin. Nggak perlu penting-penting ngapalin file-file PHP ini, nggak usah. Kita belum masuk ke coding benerannya, kita baru mau nyoba install. Nah, kalau sudah, berikutnya ngapain? Ingat-ingat, kalau teorinya di dalam folder htdoc ada folder lain, berarti cara aksesnya adalah localhost, nama foldernya tinggal kita sebutin, kita enter. Nah, jadi kalau tadi SI5B berarti di sininya SI5B, karena yang kalian SI5A berarti saya pakai SI5A. Berikutnya dia otomatis. Nah, inilah langkah-langkah installnya. Setelah ekstrak, taruh di htdoc, saya coba pilih bahasa Indo. Mana Indo bahasa Indo. Nah, ada ya. Kalau nggak salah tadi pun ada tulisan bahasa Jawa malahan. Ada tadi Pak bahasa Iya. Indonesia. Iyalah. Jawa. Bahasa Jawa. Ah, nih bahasa Jawa, bahasa Jawa, Lur. Oh, ya, daripada saya bingung, mendingan saya bahasa Indo ya. Atau bahasa kayak gini nih, saya pun nggak ngerti itu apa. Intinya kita gunakan bahasa yang kita Thailand, Pak. Thailand ya. Oh, lah, lanjut ya. Lanjut. Setelah pilih bahasa, kita lanjut. Caranya gampang pokoknya, tinggal klik jadi. Tunggu aja. Sambil itu kita butuh nyiapin database. Nah, di database ini MySQL, klik admin, nanti dia kebuka PHP admin. Sampai nunggu ini, nih. Selamat datang, kata dia. Sebelum mulai kami butuh ini, kata dia. Intinya kalau rajin bacalah. Kalau udah siap, klik ayo. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Nama basis datanya kita tentuin. Misalnya, supaya lebih gampang, saya namain kayak gini lah, model yang tadi. Aplikasinya apa, database-nya apa. Yang membedakan adalah DB di depannya. DB itu artinya database. Database untuk SI5A. Berarti ini aplikasi kita, database untuk aplikasi ini. Jika sudah, nama penggunanya root. Ini rootnya untuk localhost nggak perlu diganti, root sandinya pasti nggak ada. Saya ulangi, nama basis datanya, basis data itu kan database, db underscore, jangan kasih spasi karena sangat berbeda kalau dikasih spasi. db underscore si5a 2122 o untuk nama basis data. Untuk nama pengguna karena kita localhost, root. Untuk sandi nggak ada, tapi untuk hosting nanti ada. Localhost nih ya host basis data, prefix table. Jadi ceritanya satu database bisa banyak website WordPress. Yang membedakan tuh prefix table-nya. Jadi web kita yang pertama nih WP misalnya, web kedua misalnya Cindy Aprilia CA underscore, berarti udah dua web nanti. Web ketiga Della Priska misalnya DP pula underscore, ya bisa banyak. Terus web keempat AM, jadi satu database itu bisa banyak web. Nah, membedakannya dari tabel prefix. Artinya apa? Nanti ada tabel awalannya WP underscore kayak gini. Nah, yang mau saya bilang tentang ini juga, di SAM-htdoc, kalau kalian lihat, SAM-htdoc ya, belum ada namanya file WP config. Adanya WP config sample. Kenapa? Dia belum terbuat. Terbuatnya kapan ya? Setelah kita install. Nah, WP config itu yang mesti kita ubah saat hosting nanti. Tapi sabar, bertahap aja. Ini mesti ngapain? Saya mesti klik kirim. Akan tetapi pastikan database-nya ini sudah ada di PHP admin kita. Jadi di PHP admin kita klik database, buat database baru dengan nama SI5A, db underscore SI5A, kita create. Isinya apa Pak? Tabelnya perlu apa? Nggak usah, karena dia akan terbuat otomatis. Kita coba ya. Ini saya kirim. Jalankan. Nah, saya tinggal ngisi judul situsnya apa.
SI5A cakep-cakep misalnya. Nama penggunanya, Cakep. ya, atau ada yang lain, cakep tikar lah. Keren abis Pak, keren abis. Udah ada tadi tuh SI5B kalau nggak salah. Kece banget. Siap. Belum ada, Oh, belum jangan. ada, belum ada. Keren habis. Keren abis. Keren banget. Oh, laput. Nah, nama pengguna ini sebenarnya tidak disarankan, tetapi untuk keseragaman kita ada baiknya kita samain aja. Tapi ini tidak disarankan ya ngasih usernya admin, passwordnya admin. Tapi untuk kita belajarnya admin aja. Kenapa tidak disarankan? Kan ceritanya nanti mau online. Kalau admin udah tuh jebol langsung isi web kalian diubah-ubah sama orang. Oke, jadi untuk kita belajar nih sementara kita admin bisa diganti nggak? Bisa, sabar nanti. SI5A keren banget. Jadi ini nih judul webnya. Kalau yang saya tadi judulnya apa? Misalnya di sini nih. Berarti judulnya ini, slogannya pengajar. Terus yang lain ya bisa bisa dilihat sesuai kebutuhan, bisa diganti juga sementara kita lewatin. Yang penting setujui penggunaan sandi lemah karena sangat lemah user admin, password admin. Email, ya tinggal isi email kalian. Kalau ketampakan di mesin pencari ini maksudnya adalah misalnya saya ngetik nih, saya ketik Budi Luhur, kan keluar nih hasilnya di indeks oleh mesin pencari di Google nih. Nah kalau kita centang halangi mesin pencari untuk mengindeks, ya dia nggak ada atau di exclude dari hasil pencarian itu. Jadi kalau sifatnya kita nggak mau ditemukan ya kita centang, ya dia nggak terindeks di mesin pencari. Tapi kan basis WordPress ini biasanya dia menang di SEO-nya, Search Engine Optimizer. Jadi untuk nyari nanti ketemu justru makin bagus hasilnya paling atas. Nah jadi dia perlu diindeks, biarin yang ini. Kalau udah kita install. Ya, jadi yang diisi hanya judul, user, password apa, sama email. Emailnya untuk jika lupa password ya. Udah install. Tinggal tunggu. Kalau udah, kita coba login. Apa yang diisi di sini? Hanya admin dan admin. Nah itu. Admin. Iya, admin. Udah. Kita nggak ada kan bikin halaman login kan tadi kan? Tapi di sini sudah ada. Iya, tinggal kita login, udah masuk. Web kita udah jadi. Sampai ini udah jadi. Kenapa dibilang udah jadi? Ya, yang sekarang kalian lihat nih dibilangnya backend. Oh iya Pak, nya. Hah? Oh iya. Yang di kalian lihat, Hasil lah. ya tunggu dulu. Yang kalian lihat sekarang adalah backend. Yang dilihat sekarang adalah front end. Jadi kalau orang mengunjungi web kita, ini yang tampil. Tapi kalau kita udah login, ini. Nah, terus tambahannya di sini yang awalnya saya bilang hanya WP config sampel, sekarang sudah ada WP config, di mana WP config ini terisi nama database kita tadi, user database-nya, password database, sama hostnya. Ini bagian pentingnya. Jadi nama database kita kalau di tempat hosting apa namanya, kita menyesuaikannya di sini. User database-nya apa di tempat hosting, kita menyesuaikan di sini. Password-nya nggak mungkin kosong kalau udah masuk hosting. Kalau localhost nih dia masih kosong, berarti tentuin di sini sama hostnya juga. Oke, itu ceritanya. Nah, jadi kapan file wp config ini terbuat? Jika kita udah selesai menginstal. Terus webnya udah jadi belum? Jawabannya udah. Hanya sesimpel itu. Nah, kenapa dibilang udah jadi? Jelek tampilannya Pak, dia kayak yang kubayangkan. Iyalah, namanya juga dia jangan tunggu ya. Saya mau ngecilin lagi nih. Ini nih. Nah, kita lihat tampilan web kita sekarang seperti ini. Kenapa dibilang tinggal ngeklik jadi? Kita coba, saya ke tampilan tema. Kebetulan bawaan dia cuma 3. Saya klik aktifkan di 19 dulu lah. Nah, 19, saya reload. Udah langsung berubah dia. Saya coba lagi. 19 sudah, 2020. Nah, saya tinggal reload lagi. Udah tampilannya berubah juga tuh. Ya nggak? Coba saya ganti nih sekarang. Saya sesuaikan. Nah, identitas situs
ada pilih logo, katanya memang belum ada logonya, saya pilih logo. Nah, tapi filenya apa? Saya coba cari dulu. Namanya siapa ya? Amanda. Ada nggak Amanda Monica nih? Nah, ini Oke lah, Pak. nah, kita caranya logonya mau ngambil yang ini. Kita save kan berarti kan? Save, simpen. WordPress. Saya coba simpen nih, namanya ini. Saya mau upload nih sekarang. Berarti cara pakainya gimana? Ya itulah, tinggal ngeklik. Jadi upload. Ini Amanda Monica, kita pilih. Nah, kita cuma pilih misalnya lagi mangap ini aja sebagai logonya. Hahaha. Nah, Mantap banget menurut. iya, tinggal potong. Nah, apa jadinya? Kita coba ya, terbitkan. Jeng jeng jeng. Yang reload. Nah, ternyata dia ada di sini. Menunya tuh dia berubah lagi ya. Dan foto Anda bisa diletakkan. Berarti kalau motonya ini kan, mari makan. Makan mari. Mari mangap. Iya, terbitkan. Nah, setiap ada perubahan terbitkan, atau bahasa Inggrisnya publish. Nah, mari makan, makan mari. Udah jadi dia. Satu. Kemudian logo retina. Apa nih logo retina? Cobalah. Saya pun nggak tahu karena beda tema, nanti beda pengaturan ininya. Nggak ada perubahan, cuekin. Icon situsnya adalah favicon-nya. Kalau kalian lihat sekarang kan logonya Sun. Kalau mau diganti, nah saya pilih ini lagi, saya pilih di mulutnya aja nih logonya misalnya. Oh, nggak bisa dikecilin lagi. Anjir lagi Pak di mulut Pak. Ya, potong. Nah, intinya dia jadi favicon-nya nanti. Nih, favicon kayak gini nih, ya. Oh, udah selesai yang ini. Berikutnya warna. Oh, saya suka yang ngeping-ngeping misalnya. Warna latar belakang. Saya pilih pink. Terbitkan. Apa nih keluarnya? F5. Wah, udah merah. Dan seterusnya. Intinya tanpa tahu coding pun kita bisa makanya. Opsi tema. Teks lengkap ini ya, tinggal kalian coba template cover, segampang itu. Latar belakang, misalnya ada latar belakang, cari lagi latar belakangnya. Wow, jangan Amanda lagi lah, cari apa ya namanya ya, Dita Heru. Iya, Dita Heru. Wih, ini Ada yang muka ya? Oke. Nah, Dita Heru ini kita coba upload sebagai latar belakang. Nanti sesimpel itu, unggah, pilih, tarik, pilih, mana nih jadinya, terbitkan, atau nggak jadinya, Mas? Wih, ternyata ada dia, sekece itu jadinya. Gile keren. Nah, nanti tema ini ya tinggal kita tambahin, tapi ada sub pembahasannya khusus tema. Yang mau saya tunjukin ini sekarang cara nginstalnya. Installnya kebetulan udah selesai. Nambahnya pun nanti nambah seperti ini. Contoh di tentang nih. Tentang tulisannya kayak ini kan bukan nggak sinkron, nggak kontras. Jadi sebaiknya nggak usah ada backgroundnya. Tapi kalau kita mau edit bisa nggak edit. Nah, dia mau nambahin tentang, nambah blog baru, nambah YouTube, nambah apa bisa nanti di sini. Sesimpel itu. YouTube. Nah, YouTube-nya URL-nya misalnya ini dia masukin. Tek, sematkan. Nah, tinggal perbarui. Tinggal pratinjau. Desktop pratinjau. Nah, ini jadinya tuh. Jadi dia punya YouTube di halaman web dia. Sesimpel itu, klik. Jadi, oke. Nah, itulah si WordPress. Sekali lagi, akan tetapi kalau kalian lihat belum ada menu-menu yang seperti ini. Nah, nanti habis UTS ini nih kerjaan kita, codingnya tetap ada. Jadi yang barang ini yang ada tetap ada, yang kita tuh tinggal nambah yang kurang, yang CRUD tadi. Oke, tujuan kita itu. Nah, yang kayak gini nih kalian tinggal ngisi kontennya. Tinggal ngisi konten, berarti kalau saya di sini dashboard tambah baru post, nanti ada pembahasan khususnya ini. Siapa namanya tadi itu ya? Dita Heru, jagoanku misalnya. Selamat datang
pada website terkerenku. Yuk mari yuk, kata dia. Udah yuk mari yuk, terus yang lain lah, apa ya, APWO lah, terbitkan. Ya ini asal-asal ya, baru memang basing-basing. Nah tinggal diklik, nanti ada apa nih tulisannya tentang menu. Di blognya dia larinya. Nah di Taheru jagoanku, selamat datang APWO, katanya. Udah, halo dunia, ini memang bawaannya. Udah, nanti konten tuh yang dibilang kayak gini. Tapi usahakan nyari web ya, jangan sampai backgroundnya ganggu tulisan ini sehingga nggak jelas. Nah terus plugin tadi yang mana? Plugin pun ada di sini nih menunya nih. Nah jadi kita tambah baru misalnya. Nah sangat banyak. Nanti ada pembahasan khusus juga tentang yang namanya plugin ini. Yang pasti sih tinggal kita pakai. Nah slider, smart slider ini apa? Saya coba aja. Kompatibel, tidak dapat menginstal tapi tulisannya. Tidak usah. Nah install sekarang yang ada. Nah ini tinggal tunggu aja. Nanti tinggal dipakai. Misalnya gambarnya apa, nanti dia keluar. Tinggal taruh di web kita. Tapi ini spesial, ada pembahasan lanjutannya. Yang mau saya bilang berarti web kita udah berhasil diinstal dan bisa ditambah ini tambah itu. Ya. Misalnya sekarang di sininya mau tambah kalender misalnya atau apa. Ya dia tinggal nyari nanti di tampilan widgetnya. Ini saya close aja. Nah bloknya blok apa, widgetnya apa, kita nambahin di footernya misalnya temukan kami non aktif. Nah arsip tambahkan misalnya di bawah ini kalender, ada nggak kalender? Ya ada. Nah tinggal kayak gini lah, perbarui. Nanti berarti di sini ada sesuatu kalender. Mana letak kalender dia? Di beranda. Di mana ya tersimpan ya? Karena beda tema, memang beda dianya. Oh ini kalendernya di setelah jam buka ini. Entah kapan-kapan kita isi, enggak, tapi tetap ada isinya nih, Jalan Jenderal Sudirman. Saya pun nggak ingat ada mengisi seperti ini. Nah jadi beda tema, memang beda dia tampilannya. Ke atas nggak ada kita coding. Nanti kita ganti tampilan, ya dia udah beda lagi. Misalnya saya ganti 2021-nya. Saya reload nih. Reload, apa keluarnya? Ya balik ke sini. SI5A keren habis. Nah, kayak gini tampilannya nggak jelas. Tentang, tetap ada tulisan yang YouTube tadi sama blog yang ada di Taheru jagoanku, yang APWO ya. Jadi kita ganti tampilan pun sesimpel itu. Tapi tentunya ya harus ada pengaturan supaya jadi menarik. Itu ceritanya. Sampai ini ada pertanyaan? Cara download? Bapak, Iya. Mau Ya nanya? mau nanya. Iya. Itu yang niat tuh baca hapus dah. Baca push? Baca dihapus dah yang tulisan halo dunia. Termasuk Oh dihilangin. bisa. Itu kan seperti yang saya bilang tadi, kita ini kan content management system ya. Dia ada namanya post, tapi nanti ini ada masuk pembahasan khusus ini halo dunia, tinggal dibuang aja di tong sampah ya, dibuang sampah. Nanti halo dunia ini memang bawaannya kalau baru install WordPress itu yang pertama kali itu adalah halo dunia. Aman ya, hilang ya. Intinya CRUD-nya pun ada dia di sini. Nah disinilah barangnya. Bisa diubah, edit tepat tong sama. Nanti ada pembahasan khusus intinya. Ini tinggal diaktifkan. Saya pun nggak ngerti ini, intinya nyoba-nyoba. Meta slider mana dia? Ada nggak? Nah di sini nih meta slider. Nah agree aja. Data break, drop image, not quite. Nah ukuran maksimal, straight blank. Nah coba saya asal-asal ini ya, cari gambar. Nah gambar ini, add to, gambar lagi. Yang lagi mengap kayak gini lah. Nah ada dua gambar slideshow-nya pura-puranya. Apa ya jadinya? Kita lihat di sini kebetulan dia suruh nambah meta slider, do shortcode kan dia. Terus saya coba nambahin di mana ini. Intinya kita mesti lihat dulu lah. Kalau ini nih apa hasilnya ya? Tombol simpennya, oh ini save. Coba di halaman tentang misalnya. Halaman tentang
Oh mama baru membuka pintu. Apa tadi itu? Padahal kita kan baru bikin database ini ya. Dia langsung ada. Nih, saya coba meta slider nih, ada nih ternyata. Saya coba tambahin meta slider. Ada nggak tulisan di sini? Oh ada. Pilih. Nah, select-nya new slideshow yang ada ini nih. Kita perbarui. Jadi di halaman tentang. Nah, jeng sudah ada slideshow. Pengaturannya di belakang tadi ini nih front end-nya. Nah, seperti ini. Kebetulan ada 2, ada 10 ya 10 tadi tampilnya. Oke, inilah gambarannya kurang lebih penggunaan plugin. Tinggal comot plugin, udah masuk ya. Hasilnya apa? Tinggal kita setting dikit. Itu kan saya masih asal-asal setting juga tadi tuh. Mana ya dia menu tadi? Di sini nih meta slider nih. Efeknya efek fade, efek slide. Tinggal kita save. Tinggal kita reload. Ini apa nih? Diklik. Ya, cuma gitu. Tadi itu fading. Nah, karena kita versi yang gratisan, dia hanya aslinya kalau pro ini banyak tuh. Tapi gratisan dia cuma nyediain 2. Ya, tidak tahu ngapain lah namanya. Ya nggak? Nambah gratisan. Nah, kalau mau nambah URL saat diklik keluar apa, ini kan nggak bisa diklik. Tinggal kita nambahin linknya. Tetaplah perlu dasar yang namanya DPW, DPWL. URL berarti HTTP apa? Contoh, saya saat mau ngeklik Dita tadi keluar di tab baru alamat Dita Heru. Nah, berarti saya reload. Saya klik, sekarang udah bisa diklik nih, klik. Nah, keluar beginian. Itu ceritanya. Ya, tinggal kita gunakan. Sampai ini ada pertanyaan? Nggak ada? Lewat ya. Nah, karena belum selesai saya lanjutin di sini. Ini habis nih, ya. Ini cara install udah selesai dari tadi. Yang belum itu cara membackup-nya. Nah, jadi cara membackup ini sebenarnya sama dengan cara kalian mesti ngumpulin jawaban ke saya. Tapi bukan yang sekarang, kan nanti mau ada ujian kan? Ada ujian. Terus cara ngumpul jawabannya kalau yang rekayasa web ini gimana? Berarti kita buat satu buah folder. Yang kalian kan SI 5B, 5A. Bikin folder angka 1. Nah, misalnya di folder angka 1 ini sekarang masih belum ada isi. Apa ya cara nge-backupnya? Jadi suatu saat kalian mau lanjut ke ke lab, beda komputer. Sekarang nih kalian pakai laptop kalian, mau lanjut di lab, gimana caranya? Seperti ini. Kalau kalian ingat di awal, kita ada naruh sesuatu di htdoc, yaitu SI5A. Maka, kopilah SI5A ini. Taruh di dalam folder 1 tadi. Jadi tiap pertemuan saya akan membackup seperti ini. Nah, tinggal tunggu. Nanti berarti ada folder yang namanya SI5A ya. Jangan di-cancel, intinya tunggu aja sampai 100%. Ini baru aplikasinya. Yang kedua gimana? Dari PHP admin, klik export. Jangan salah paham ya, ngeklik ini dulu PHP admin, klik export, pilih custom, pilih database kita tadi yang mau diambil, DB SI5A. Kalau sudah, gulung ke bawah, cari tombol go. Ditaruh di mana? Ditaruh di tempat kita bikin folder angka 1 tadi. Nah, jadi yang dikumpul tuh 2 jawaban ini karena basis web. Jawaban lainnya nanti bisa jadi Word, bisa jadi apa. Tapi yang diminta adalah foldernya, folder aplikasi, dan isi-isinya. Jangan ada yang dihapus karena nggak mungkin akan jalan kalau kalian hapus. Bersama file SQL-nya, yaitu database. Satu aplikasi, satu database. Inilah ceritanya udah selesai untuk membackup hasil pertemuan pertama kita. Nah, berarti hasil ini nanti digunakan nggak di pertemuan kedua? Iya, kalau ganti komputer. Bisa digunakan, dilanjutkan. Malahan teman kalian yang hari ini kebetulan sedang tidak hadir, pertemuan kedua dia mau hadir. Pak, belum ada bahan. Sebenarnya tidak ada alasan. Bahannya adalah ini. Inilah yang cukup dia ekstrak di laptop dia. Tinggal dia taruh di htdoc SI5A ini dan
file SQL ini tinggal dia import. Saya ulangi ya. Kan ceritanya sekarang saya lagi membuat kompres satu file baru. Namanya 1.7jet ini dia nih. Nah, dia lama, dia lagi proses kayak gini karena banyak filenya. Tuh, lagi olahraga dia. Nah, kalau udah selesai, tentunya dia udah ketutup ini. Terus, yang dikumpulin nih kemana? Ke classroom-nya. Ya, file zip-nya atau file rar-nya atau file 7jet-nya. Ya, ini filenya. Isinya apa? Ya, sama kayak tadi tuh lah. Kan saya mengkompres SI5A dan 12701. Ini aplikasi yang bawahnya SQL. Nah, di dalam file zip itu isinya ini sama dengan rar. Ya, jadi ini adalah hasil pertemuan 1. Nah, itu buat kita di hasil pertemuan ke-1. Pertemuan kedua kita belajar apa? Belajar post misalnya. Loh, berarti ada tambah konten nanti. Berarti cara backupnya kayak gini. Jadi tidak di tiap pertemuan saya menyampaikan cara yang sama. Kalian tinggal niru aja cara yang kayak sekarang. Sama kok. Saya ulangi. Copy yang dari htdoc, folder yang mau di backup, copy. Ini kan hasilnya dari htdoc, copy ke sini. Dan export dari phpMyAdmin. Di custom. Dan pilih database-nya yang mau di export. Udah. Ya, tinggal kita save, go, simpan file SQL-nya. File SQL yang ini nih. Ini, ya, ini saya cancel aja. Ini, nah, jadi tempetin satu tempat. Udah, dua inilah satu aplikasi, satu database yang paling pentingnya. Nah, hasil pertemuan 1 bisa nggak saya gunakan Pak hasil pertemuan 1 itu bisa. Contohnya saat saya naruh ke Telegram, grup Telegram ini kalian, tinggal kalian gunakan ini bahan pertemuan 2 atau hasil pertemuan 1. Seperti yang saya bilang tadi di awal, kita harus nonton dari awal filmnya biar tahu nyambung. Nah, kayak ginilah gambarannya. Jadi hasil pertemuan hari ini nanti digunakan di pertemuan kedua. Kalau kalian ada mengalami masalah, cukup menggunakan yang saya ini. Intinya untuk melanjutinnya, tinggal diekstrak, hasilnya ini taruh di htdoc. Karena ceritanya, kalau kalian belum mulai, otomatis di htdoc-nya belum ada folder SI5A2122. Berarti tinggal taruh. Tapi kalau sudah ada, gimana? Tinggal timpa. Dan database-nya ini tinggal kalian timpa. Contoh, Pak, saya udah ada database itu. Gimana? Berarti kalau kalian mau menggunakan yang saya, pilih dulu database kalian, ya, cari tombol drop, tinggal di OK, artinya menghapus, ya, udah hilang. Berarti caranya gimana? Diimport. Nah, filenya mana yang dipilih? Karena saya nyimpannya di folder 1, berarti file yang saya pilih adalah 127.001. Udah dipilih filenya, tinggal kita go. Nah, tunggu prosesnya. Saya kecilin. Udah hijau, berarti udah ada barangnya. Udah benar datanya. Tadi hilang, dihapus, jadi udah ada. Nah, selesai. Caranya gitu, tinggal melanjutin berikutnya. Sama alamatnya localhost kayak gini. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Materi saya udah selesai karena untuk installnya udah berhasil, untuk membackupnya sudah saya tunjukkan, yaitu dari folder 1 ini nyimpan ke sini. Iya. Untuk nama file lah bebas apa SI5A tetap Pak? File yang folder nih. Ya. Nah, sekarang gini, yang seperti saya bilang tadi, bagusnya karena kalian kan levelnya belajar, bagusnya samain biar nggak bingung, karena nanti ngaruhnya saat saya akses localhost-nya garis miring apa. Tapi kalau Dita misalnya paham, oh SI5A tuh, kalau Bapak tulis SI5A2122, saya maunya SI5A atau foldernya Dita misalnya. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Selama kamu bisa ngikutin. Ini nih akan mempengaruhi di URL ini nih. Gimana? Apakah nyambung? Sudah Pak. Nah, intinya bebas, sekali lagi. Usahakan jangan mengandung spasi. Bukan nggak boleh, boleh. Akan tetapi, yang saya bilang tadi, takutnya
Saat saya suruh buka localhost SI5A, yang lain bingung, mana Pak, kami bukan tuh folder, karena kalian masing-masing namanya. Nah, untuk belajar sebaiknya samain dulu. Kalau udah ngerti, baru bebas. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau materi sekali lagi udah selesai, karena saya udah nunjukin target pertemuan satu ini cara dapatin WordPress gimana. Udah dapat download dari web WordPress ORG. Kemudian cara nginstal gimana? Yang saya bilang next yang ngisi itu dapatlah file wp-config itu nginstalnya udah. Terus cara backup gimana? Yang saya bilang copy dari htdoc nih, taruh ke folder 1 sampai di folder 1 ada ini kan, dan export dari phpMadmin. Export dari phpMadmin yang tadi itu export yang ada custom. Nah, yang ada pilihannya tabel apa tadi. Itulah cara membackup. Kemudian kalau udah di backup gimana? Oh, misalkan mau dipakai laptop saya masih di service Pak, bagaimana saya makainya? Berarti hasil pertemuan satu ini kan diekstrak tadi itu. Habis ekstrak file 12701 ini diimport di phpMadmin, yang ini tinggal ditaruh di htdoc, udah selesai, sama posisinya kita. Jadi seharusnya nggak mungkin ketinggalan karena sudah ada barangnya. Nah, sampai ini ada pertanyaan atau masih bingung karena belum nyoba? Intinya selamat mencoba aja intinya. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri. Ada pertanyaan kah? Kita Heru, Lena, Tidak ada Pak, masih Tidak mau ada. mencoba. Sawalia, nggak ada. Si Faren, si Dinda, Sudah Pak. oke aman ya. Nah, intinya untuk ngabsen nanti itu gimana caranya? Dinda? Isi yang di Telegram. Iya, isi polling yang di Telegram ya, itu dianggap kalau udah ngisi dianggap hadir. Usahakan jangan nama alias kalian, gunakan nama benar. Kalau nggak ada lagi berarti saya tutup nih. Nggak ada lagi? Tidak, Pak. Tidak ada Pak. Oke, jangan sedih ya. Dicoba ya materinya. Iya Pak. Ya, baik. Agar bisa mengerti ya dicoba. Nanti rekaman video ini nanti baru saya share, saya kasih tahu kemudian. Berarti saya tutup ya. Kalau nggak ada lagi, saya tutup. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga sukses. Jangan lupa dicoba materinya. Ya, selamat siang. Salam budi luhur. Dadah. Salam Ya, Pak. terima kasih.